Pemdes Desa Pucang merelokasi 5 pedagang pasar yang bertempat tinggal di Pasar Pucang, akhirnya bersepakat dan menerima untuk direlokasi, dipindahkan dan dibiayai oleh Pemdes setempat. Ini Kepala Desa Pucang memberikan sumbangan untuk pemindahan dan sebagai tanda sosial kepada masyarakat atau kepada pedagang yang dipindahkan. Kesepakatan relokasi pemindahan pedagang Pasar Pucang disaksikan langsung oleh Porkom Pincang Kecamatan Bawang. Hadir pula Bapak Camat Kecamatan Bawang, Kapolsek dan Ramil menyaksikan, dan dari Intel Polres pun juga ada yang hadir menyaksikan. Tujuannya renovasi pasar tersebut agar bisa meningkatkan pasar lebih baik dan lebih nyaman untuk berjualan, dan pengunjung pun akan merasa senang dengan adanya pasar yang baik. Seorang pedagang pasar yang merasa puas dan merasa senang dengan adanya relokasi, dan terima kasih kepada Pemdes yang telah bisa membiayai untuk relokasi untuk perpindahan dari pasar tersebut ke kontrakan yang akan ditempati. Sama Ibu ikhlas nggak ikhlas ya? Iya. Nggak ikhlasnya gimana? Ikhlasnya jauh dari sini sih. Jauh dari sini. Itu apa omongan awal kita di sana, tapi setelah ini sudah gede gini malah nggak dipindah ke sana. Oh, Sawah. sawah. Tadi awalnya minta di sana, awalnya kesepakatannya. Iya, dulu sama Pak Heru, Pak Sultan, Pak Sugeng. Oh gitu. Bilangnya kan gini, ini nanti buat rumah jenengan pedai. Oh, Tapi gitu. enggak, nyatanya beda. Oh, gitu. Oh, iya. Udah, yang penting udah dipindahkan ya Bu ya. Iya. Pasti udah Hebat. pindah. Mudah-mudahan nanti Ibu mendapat berkahnya, Amin. hingga setelah ada relokasi seperti ini, Amin, amin. dagang dan semakin laris. Amin. Allah memberikan yang terbaik. Kepala Desa Sekeluarganya. Pucang Oke. Anita DS menuturkan bahwa relokasi ini sudah mendapat kesepakatan dan sudah beberapa kali untuk dibicarakan bahwa penghuni pasar, sebenarnya pasar itu tidak boleh dihuni siang malam. Di depan dan tengah itu sudah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019, berhenti 2 tahun kejeda karena COVID. Kemudian habis itu kenapa kita merencanakan kembali di tahun 2022 atas dasar kesepakatan yang sudah diumumkan lewat Musdes tahun 2021, muncul judul tahun pembangunan pasar bagian belakang tahun 2022. Tahapan-tahapan dari sosialisasi sudah kita laksanakan. Di tahap awal kami undang semuanya, baik itu yang hunian maupun yang digunakan untuk gudang dan lain-lain. Intinya kami sudah kumpulkan di balai desa, kemudian dari hasil sosialisasi pertama kami juga memotivasi, kemudian juga memberikan solusi bahwa mau senyaman apapun, mau selama apapun mereka tinggal di tanah kas desa, itu kan bukan haknya mereka. Jadi kami yang pertama adalah memotivasi, mencarikan solusi, yaitu mencarikan lahan untuk relokasi. Walaupun sebenarnya desa tidak ada kewajiban untuk merelokasi hunian, karena yang pasar ini sudah ada perdesnya sangat jelas di situ bahwa pasar bukan buat hunian. Namun demikian, karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, jadi kami masih kasih kebijakan, maksudnya memanusiakan mereka secara sosialnya gitu. Maka kami carikan tanah di satu dusun dengan pasar di Gemberit, di belakang rumahnya Pak Ketua BPD Pak Aziz. Nah, setelah itu bangunannya gimana? Bangunannya nanti desa yang bangun lewat bantuan LTLH APBD ataupun BSPS ataupun PAD dan lain sebagainya. Di awal mereka berdiskusi, kami berdiskusi, intinya mereka sampai
sampai survei ke lokasi dan sudah sangat antusias. Yang 10 UPIN, saya 15 UPIN dan lain sebagainya. Maka saya dengan teman-teman bilang mereka mau kayak gitu. Namun demikian, jeda berapa hari kemudian mereka balik tanggal 5 Juli mereka mau mengosongkan. Namun satu hari kemudian ada beberapa tokoh masyarakat yang mewakili mereka datang. FRDP itu siapa? Kami merasa tidak pernah mewakilkan warga tidak pernah mewakilkan dan secara legalitas juga tidak ada legalitasnya ya. Kemudian surat itu sampai kemana-mana, ke PJ Bupati, kemudian ke Dispermades, ke Kecamatan. Diundang Pak Camat bertemu dengan Kapolsek dan Danramil. Waktu itu kita di ruangan Pak Camat membahas tindak lanjut selanjutnya. Intinya dari Forkompinjam sangat mendukung keputusan desa karena desa tanpa memberikan solusi pun sudah benar kayak gitu. Apalagi ini sudah ada solusi Kodim, Intel Polres, kemudian dari Polsek, dari Koramil, dari BPD, perangkat desa, kita kumpul waktu itu dan menyepakati bahwa tetap kita laksanakan untuk pembangunan sementaranya dengan mengontrakkan atau mencarikan kos-kosan. Sudah sepakat, ada yang mau diboyong hari Kamis, ada yang mau diboyong hari Sabtu, intinya seperti itu. Semuanya sudah ada solusi dan nanti dari mulai boyong, dari mulai bayar kontrakan semua akan kita bantu. Dan juga perlu diketahui bahwa 5 orang atau 5 kakak ini sebenarnya adalah sudah memiliki rumah pribadi masing-masing. Dia keluar menyampaikan ke FRDP ini selalu mereka berubah sikap gitu. Jadi ini sudah 1 tahun, betul. Prosesnya sudah 1 tahun ya. Jadi klimaksnya adalah ini. Jadi sekarang hari ini kami sudah merencanakan semuanya. Intinya kalau tidak ada action maka akan pending terus gitu. Jadi ya ini hari ini actionnya saya bawakan pekerja karena menjadi aturan bahwa pasar untuk berdagang, untuk usaha, bukan untuk kuningan kayak gitu. Kemudian kami juga berikan solusi. Kemudian harapannya kenapa desa concern untuk membangun pasar adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang nanti muaranya atau ujungnya adalah untuk kepentingan semua warga. Tidak mungkin kan desa itu bergantung menggunakan dana desa terus. Bagaimana desa bisa menghasilkan sendiri atau meningkatkan pendapatan asli desanya sendiri, itu yang menjadi tujuan kami sehingga nanti masyarakat lebih sejahtera. Ya. Ada berapa kios sebenarnya? Kalau yang di belakang itu 10. Yang menempatin untuk sekarang ada berapa? Maksudnya yang penghuni, yang dihuni? Yang 5. Terus untuk terkait kan sini kan kita kan berlingkungan dengan masyarakat, bukan itu aja. Bagaimana tanggapan masyarakat di sini? Kalau secara masyarakat mayoritas semuanya sangat mendukung karena kalau kita berbicara adil nih, ketika saya pun kemarin sudah banyak selentingan yang menuntut juga kan, kok yang dikasih fasilitas bisa menempati tanah kas desa kok hanya mereka saja, sedangkan yang lainnya tidak gitu. Itu juga menjadi PR buat kita kayak gitu. Makanya kenapa sekarang kami concern untuk tetap adil dan secara manusiawi juga memperlakukan mereka. Mungkin itu Bu, terima kasih. Reporter TV channel Sorot Nuswantoro Nur Soleh melaporkan dari Banjarnegara. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Selamat jumpa di lain kesempatan.